Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang pernah terjadi di salah satu sekolah yang ada di negara Jepang pada tahun 2004. Yang mana ada seorang siswi sekolah dasar mengeksekusi teman dekatnya hanya karena temannya tersebut menghina dirinya dengan kata gendun. Candaan yang terdengar receh seketika berubah menjadi sebuah pengeksekusian yang sangat brutal, di mana si siswi menikam temannya tersebut di dalam sebuah ruangan kelas. Bagaimana cerita lengkap tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Sasebo, negara Jepang, terdapat sebuah sekolah yaitu Okuba Elementary School. Pada tahun 2004 di sekolah ini terdapat seorang murid berusia 11 tahun yang bernama Suji Natsumi. Suji Natsumi, dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak banyak berbicara. Dia juga senang membaca komik dan menonton anime khususnya yang bergenre thriller dan horor. Film favorit Suji adalah The Royal Battle, sebuah film yang menceritakan tentang anak sekolah yang terjebak di sebuah pulau dan dipaksa bertarung satu sama lain. Di tahun 2004 tersebut, internet sudah mulai berkembang. Saat itu, siswa SD di Jepang sudah mulai bisa mengakses internet. Beberapa siswa Okuba Elementary School seringkali membuat room chat di sebuah situs yang bernama Cafesta, di mana di sana mereka bisa mengobrol dan membagikan pesan. Dan hal ini juga dilakukan oleh Suji. Suji sendiri lebih senang berdiam diri di rumah dan berselancar di internet. Ketika menemukan situs tersebut, Suji merasa bisa lebih mengekspresikan dirinya. Dia bisa membuat avatar dirinya sesuai dengan keinginannya. Dan di dalam situs itulah Suji mulai dekat dengan seorang gadis lainnya yang bernama Satomi Mitarai. Keduanya sering mengobrol melalui situs tersebut dan mereka merasa cocok menjalin sebuah pertemanan. Mereka pun mulai bermain bersama di sekolah dan menjadi teman dekat. Satomi Mitarai sendiri adalah salah satu teman sekelas Suji. Dia sudah berusia 12 tahun ketika itu. Satomi merupakan putri bungsu dari 3 bersaudara. Dia memiliki 2 kakak laki-laki. Ibunya sudah meninggal karena mengalami kanker pada tahun 2001. Sedangkan ayahnya yang bernama Kyoji Mitarai adalah seorang wartawan yang bekerja di sebuah surat kabar yang bernama The Mainichi Shimbun. Setelah istrinya meninggal dunia, Kyoji mengabdikan hidupnya untuk anak-anaknya, khususnya untuk sang putri bungsu yaitu Satomi. Dia selalu mengawasi dan memperhatikan kehidupan sekolah Satomi. Kyoji seringkali menanyakan bagaimana kehidupan sekolah Satomi, dan saat ditanya, Satomi selalu mengatakan kalau semuanya baik-baik saja dan dia tak pernah mengeluh sedikit pun. Satomi dan Suji mulai sering bermain bersama. Mereka berkomunikasi melalui internet dan bertemu secara langsung di sekolah. Setelah saling mengenal dan sering bermain bersama, mereka memutuskan untuk masuk ke sebuah klub basket yang sama. Keduanya saat itu sangat menikmati masa-masa mereka bermain basket dan bertanding bersama teman-teman lainnya. Namun sayangnya beberapa waktu kemudian, Suji harus keluar dari klub basket tersebut karena dia ingin fokus pada nilai akademiknya. Setelah Suji keluar, Satomi dan Suji masih sering berkomunikasi melalui internet. Ketika itu, segala sesuatunya terlihat baik-baik saja. Satomi dan Suji masih sering mengobrol. Tak ada yang berubah dari pertemanan mereka, namun tanpa orang-orang tahu, kehidupan Suji mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis. Setelah keluar dari klub basket, Suji jadi lebih sering menghabiskan waktunya di kamar. Dia tak lagi bersosialisasi secara luas dan lebih banyak menyendiri. Klub basket yang sebelumnya disenangi Suji merupakan salah satu tempat di mana Suji bisa bertemu dengan banyak orang. Dan juga klub itu telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar bagi Suji. Ketika Suji keluar dari klub tersebut, maka dia mencoba mencari sumber kebahagiaan baru. Dan dari situlah Suji menemukan sisi lain dari internet. Suji memiliki sebuah ketertarikan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau thriller dan juga horor. Saat itulah Suji menemukan banyaknya situs yang memperlihatkan hal-hal yang berbau kekerasan dan salah satunya adalah sebuah situs animasi bernama Red Room.
Situs Red Room ini adalah sebuah website yang membuat sebuah cerita pendek tentang proses eksekusi. Biasanya penontonlah yang akan dieksekusi. Setelah penonton dieksekusi, seluruh layar akan berubah menjadi merah. Lalu Suji yang lebih banyak menghabiskan waktunya di internet pun mulai semakin berubah. Dia mulai semakin kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya, tak mau lagi menatap mata lawan bicaranya, dan terkadang dia lebih mudah kesal karena hal-hal kecil. Suji juga mulai kesulitan mengatur emosinya. Dia jadi lebih sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada teman-teman sekelasnya. Suji bahkan pernah mengancam teman-temannya dengan menodongkan sebuah cutter saat dia sedang marah. Sikap Suji ini mulai mengganggu siswa lainnya. Suatu ketika seorang siswa pria menjahili Suji karena siswa ini kesal dengan sikap Suji yang sering marah-marah. Ketika itu Suji langsung memukuli siswa tersebut. Dia menendangnya, menjatuhkannya ke tanah dan berteriak pada siswa lain yang mencoba menghentikan aksinya. Suji melakukan semua itu kemudian pergi seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Setelah kejadian tersebut, siswa lain mulai takut dan tak berani lagi mengganggu Suji. Lalu di samping itu, Satomi yang saat itu masih menganggap kalau Suji ini sebagai teman mulai merasa khawatir dengan perubahan sikap Suji. Satomi pun menceritakan hal ini kepada gurunya, berharap kalau para guru akan membantu Suji kembali seperti dulu. Namun para guru tidak percaya pada perkataan Satomi. Para guru sendiri melihat Suji sebagai anak yang pintar dan memiliki prestasi akademik yang bagus. Mereka berpikir kalau Satomi hanyalah salah paham, dan para guru tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi masalah ini. Reaksi para guru ini membuat Satomi merasa sedih. Sebenarnya dia sudah mulai merasa tidak nyaman berteman dengan Suji. Namun karena dia masih berharap Suji bisa kembali seperti dulu, Satomi tetap menjaga pertemanannya dengan Suji. Lalu pada suatu ketika, saat Satomi dan Suji sedang bermain di sekolah, Suji secara tiba-tiba naik ke atas punggung Satomi. Dia hanya bercanda dan ingin bermain dengan Satomi. Satomi yang menyadari hal itu, dia pun membalas candaan Suji dengan candaan lainnya. Dia mengatakan kalau tubuh Suji terasa berat dan meminta Suji untuk segera turun dari punggungnya. Namun sayangnya, candaan Satomi ini tidak diterima dengan baik oleh Suji. Suji memiliki tubuh yang kecil, tetapi dia memiliki rasa rendah diri yang kuat terhadap bentuk tubuhnya. Candaan Satomi ini ternyata melukai hati Suji. Suji pun mengatakan kepada Satomi untuk tidak berkata kasar seperti itu. Di samping itu, Satomi juga tidak bisa menerima dengan perkataan Suji. Satomi berpikir kalau Sujilah yang mulai bercanda tanpa pikir panjang, tapi justru dirinya yang disebut kasar. Satomi pun marah kepada Suji. Mereka tak lagi saling bicara setelah kejadian itu. Suji semakin menutup diri dari teman-temannya, sedangkan Satomi sudah memiliki banyak teman baru. Lalu kemudian, meski sudah memiliki teman baru, Satomi masih sering memperhatikan Suji. Dia juga masih merasa marah dengan sikap Suji yang tak mau lagi berbicara dengan dirinya. Lalu suatu ketika, Satomi menulis tentang Suji di akun Kavestanya. Dia mengatakan kalau Suji sudah berpura-pura imut dan lugu. Suji melihat postingan ini dan merasa kesal. Suji pun langsung masuk ke akun Kavesta milik Satomi dan menghapus postingan tersebut. Suji bisa melakukan hal itu karena saat dia dan Satomi berteman, mereka saling berbagi password akun mereka. Hal ini seketika membuat Satomi marah. Dia pun membuat postingan lain yang mengatakan kalau dia tahu siapa yang telah memainkan akunnya. Namun ketika itu Satomi lupa untuk segera mengganti passwordnya, sehingga Suji masih bisa masuk ke dalam akun Satomi dan langsung menghapus avatar milik Satomi. Hal ini kembali membuat Satomi marah besar karena avatar tersebut cukup sulit untuk dibuat. Dia pun langsung mengganti passwordnya dan langsung membuat postingan baru. Kali ini dia secara terang-terangan menghina Suji dengan mengatakan kalau Suji sangatlah gendut. Satomi mengatakan hal itu karena dia tahu Suji paling membenci perkataan tersebut. Melihat postingan Satomi, Suji kembali merasa kesal. Dia mencoba masuk ke akun Satomi, namun ternyata gagal. Dan saat itulah dia langsung menghubungi Satomi dan meminta Satomi menghapus postingannya. Sayangnya Satomi menolak, dan dia malah kembali menghina Suji dengan mengatakan Suji so imut. Lalu kemudian penghinaan tersebut seketika membuat Suji menjadi semakin marah.
Suji mulai berpikir untuk menyakiti Satomi. Dia telah benar-benar emosi pada Satomi dan berpikir kalau satu-satunya cara untuk menghentikan semua ejekan Satomi adalah dengan mengeksekusi Satomi. Suji ketika itu masih bimbang bagaimana caranya dia melakukan eksekusi kepada Satomi. Suji masih berpikir untuk menggunakan pemecah es untuk melukai Satomi atau langsung saja mencekik Satomi dengan tangan kosongnya. Saat sedang berpikir itulah Suji teringat dengan sebuah drama Korea yang pernah dia tonton yang berjudul Monday Mystery Theater. Di dalam drama itu ada sebuah adegan di mana beberapa orang dieksekusi hanya dengan menggunakan sebuah cutter. Hal itu pun memberikan sebuah ide lainnya kepada Suji. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 1 Juni tahun 2004, Suji pergi ke sekolahnya seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda pada hari itu. Dia menyembunyikan sebuah cutter di kantong bajunya dan membawanya ke sekolah. Di sekolah, Suji bersikap biasa saja. Dia menunggu waktu makan siang tiba. Saat tiba waktunya, Suji langsung menghampiri Satomi. Suji meminta Satomi ketika itu untuk ikut dengan dirinya. Dia mengatakan kalau ada hal penting yang ingin dia bicarakan kepada Satomi. Karena Suji terlihat tenang dan meminta baik-baik, Satomi pun berpikir bahwa mungkin Suji ingin meminta maaf kepada dirinya. Satomi pun menyetujui permintaan Suji dan seketika mereka pun berjalan bersama. Saat itu Suji mengajak Satomi pergi ke sebuah kelas kosong. Begitu keduanya sudah masuk ke dalam kelas, Suji langsung menutup pintu dengan rapat. Kemudian Suji berjalan ke arah jendela dan menutup hordennya, sehingga kelas pun menjadi sedikit gelap. Di samping itu Satomi mulai bingung dengan sikap Suji dan dia hendak menanyakan apa yang sedang Suji lakukan. Namun belum sempat Satomi bertanya, Suji seketika langsung menebas leher Satomi dengan menggunakan cutter. Tebasan itu membuat cairan merah memuncrat dari leher Satomi. Satomi yang kaget karena mendapatkan serangan yang tiba-tiba, dia pun hanya bisa menutup lukanya dengan tangannya. Sayangnya luka Satomi tersebut cukup dalam sehingga cairan merah tak berhenti mengalir dari lukanya. Satomi tak bisa bersuara, namun dia masih memiliki tenaga untuk melawan Suji. Satomi pun maju dan mencoba melawan. Dia meraih baju Suji dengan tangannya yang berlumuran cairan merah dan mencoba menarik baju Suji. Sayangnya ketika itu tenaga Satomi tidak seberapa dibandingkan tenaga Suji. Pertengkaran mereka ini malah membuat Suji berhasil menyayat lengan Satomi. Akhirnya Satomi yang sudah tak memiliki tenaga lagi, dia pun terjatuh ke atas lantai. Setelah Satomi terbaring di lantai, Suji duduk di dekat Satomi. Dia mengamati Satomi ketika itu. Selama sekitar 15 menit, Suji mengawasi Satomi. Dia menunggu sampai nafas Satomi akhirnya berhenti. Ketika Satomi sudah tak lagi bergerak, barulah Suji pergi meninggalkan kelas tersebut. Lalu di saat yang bersamaan, siswa-siswi lain sudah berkumpul di kelasnya masing-masing. Para guru juga sudah masuk ke kelas untuk memulai pelajaran. Guru yang masuk ke kelas Suji dan Satomi menyadari bahwa ada dua anak yang belum masuk ke kelasnya. Namun dia tidak terlalu memusingkan hal tersebut, karena dia berpikir ketika itu mungkin saja keduanya sedang ke kamar mandi. Tak lama kemudian tiba-tiba saja Suji masuk ke dalam kelas. Dia masuk dengan kondisi bajunya dipenuhi cairan merah dan membawa sebuah cutter. Melihat keadaan Suji seketika guru di dalam kelas langsung panik. Dia langsung menghampiri Suji dan menanyakan apakah Suji terluka. Si guru mencoba memeriksa tubuh Suji dan dia tidak menemukan luka apapun. Dia pun menuntut Suji untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Dan saat itulah Suji langsung mengakui kalau cairan merah itu bukanlah miliknya. Suji mengatakan kalau dia telah melakukan suatu hal yang sangat mengerikan. Suji menangis dan menunjukkan sebuah kelas di ujung ruangan. Tanpa banyak berpikir lagi, si guru langsung berdiri dan langsung pergi ke kelas tersebut. Begitu membuka pintu, dia langsung menemukan tubuh Satomi yang sudah tergeletak tak berdaya di atas lantai. Dia menghampiri Satomi dan memeriksa jalur nafasnya. Dan dia pun merasakan kalau Satomi masih bernafas di saat itu. Dia langsung menelpon pihak ambulan, polisi, dan juga orang tua Satomi. Guru lain mulai berdatangan ke kelas tersebut. Para guru ini mencoba menghentikan cairan merah dari luka Satomi. Namun hasilnya tetap nihil. Mereka hanya bisa menunggu petugas medis dan sayangnya saat petugas medis sampai, Satomi sudah tidak lagi bernafas.
Lalu kemudian, tak lama setelah ambulan datang, polisi juga telah tiba. Begitu memasuki sekolah, polisi langsung mengamankan Suji. Mereka membawa Suji ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi. Suji tak berhenti menangis selama perjalanan menuju ke kantor polisi. Begitu sampai, dia langsung diinterogasi. Suji tak mau berbicara sedikit pun. Dia juga menolak untuk makan dan juga minum. Lalu keesokan harinya, barulah Suji bersedia makan dan mulai bercerita. Kepada polisi, Suji mengatakan kalau dulunya dia sangat berteman baik dengan Satomi. Namun pertemanan mereka rusak saat Satomi mulai menghina dirinya dengan mengatakan kalau dirinya gendut. Suji merasa Satomi telah merundung dirinya dan dia ingin menghentikan perundungan itu. Berdasarkan pengakuan Suji, polisi mulai melakukan penyelidikan tambahan. Polisi memeriksa komputer milik Suji dan melihat riwayat internetnya. Di sana mereka menemukan kalau Suji ini memiliki ketertarikan yang kuat terhadap konten-konten yang berbaur kekerasan. Dari hasil analisis ini, polisi juga menemukan kalau Suji seringkali menghina Satomi di website pribadinya. Di website itu, polisi menemukan kalau Suji telah membuat sebuah skenario proses pengeksekusian, bukan hanya terhadap Satomi, tapi juga terhadap teman-teman sekelasnya yang lain. Suji ketika itu merasa kalau teman-teman sekelasnya yang lain juga melakukan perundungan pada dirinya. Karena itulah dia pun memiliki niat untuk menyakiti mereka. Lalu berlanjut pada tanggal 15 September tahun 2004, sebuah pengadilan keluarga di negara Jepang memberikan putusan terhadap kasus Suji. Putusan awal untuk Suji adalah penahanan selama 2 tahun, namun kemudian hukumannya diperpanjang 2 tahun setelah sidang tahun 2006. Pada tahun 2008, Suji dibebaskan dari lembaga penahanan dan dijadikan tahanan rumah. Di tahun tersebut juga Suji dibebaskan sepenuhnya dan dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui sehingga dia pun bisa merasakan kebebasan dalam berkehidupan. Namun di tahun sebelumnya, di tanggal 18 Maret tahun 2005, Okuba Elementary School mengadakan upacara kelulusan. Satomi dan Suji seharusnya bergabung dalam upacara ini, namun keduanya tak bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Satomi, Okuba Elementary School menambahkan 2 foto kosong dalam buku tahunan mereka. Okuba Elementary School juga memberikan sertifikat kelulusan untuk Satomi yang diambil oleh ayahnya. Selain itu, Okuba Elementary School juga memberikan sertifikat kelulusan kepada Suji. Pihak sekolah merasa bahwa sertifikat ini nantinya bisa membantu Suji menjalani kehidupan yang lebih baik. Lalu sementara itu, di sisi lain beberapa website di Jepang ramai dengan berita kasus ini. Awalnya media Jepang tidak mengungkapkan identitas Suji dan menyebutkannya sebagai pelaku A. Hal ini dikarenakan Jepang memiliki peraturan yang ketat terkait privasi dan perlindungan anak. Namun setelah beberapa waktu, identitas Suji pun terungkap kepada publik. Termasuk pula foto dirinya yang mengenakan jaket Nevada yang berlumuran cairan merah. Karena penampilannya itu, Suji pun mendapatkan sebuah julukan yaitu Nevada Tan. Nevada merujuk pada tulisan di pakaiannya yang merupakan pakaian dari Nevada University. Dan kata Tan merujuk pada panggilan Chan yang biasanya digunakan untuk memanggil teman sebaya di negara Jepang. Namun ironinya, beberapa orang di website tertentu mulai memperlakukan Suji seperti seorang idola. Mereka membuat meme dan gambar-gambar lucu tentang Suji. Jika pihak berwajib menghapus gambar ini dari internet, gambar-gambar lain akan bermunculan dan lingkaran ini menjadi tidak putus. Orang-orang ini memperlakukan Suji seperti tokoh kartun yang lucu dan menarik. Bahkan dia juga mendapatkan tambahan julukan yaitu sebagai pengeksekusi terlucu di Jepang. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah hal yang tidak etis. Banyak masyarakat lain yang mengecam hal tersebut dan menuntut orang-orang yang membuat gambar lucu tentang Suji untuk segera menghapus postingannya. Suji dan Satomi adalah tokoh nyata. Keduanya pernah benar-benar saling bersahabat. Namun sayangnya Satomi harus kehilangan nyawanya secara tragis. Kepergian Satomi memberikan luka yang mendalam kepada keluarganya. Luka ini akan ditanggung oleh keluarga Satomi sepanjang sisa hidup mereka. Maka untuk itu mari sama-sama kita doakan semoga Satomi dapat beristirahat dengan tenang di tempat selanjutnya. Selain itu untuk kita para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.